Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat literasi. Jumpa lagi dengan Aisyah di Dolen Komo, dongeng online Kota Mojokerto bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto. Hari ini Aisyah ditemani kakak-kakak petugas perpustakaan loh. Oh ya sahabat literasi, hari ini kakak-kakak akan bercerita dengan judul Ketika Harimau Lapar. Sebelum kita simak ceritanya, yuk sahabat literasi, kita ikut bernyanyi bersama Aisyah dulu yuk. Musik. Ayo kumpul bersama tuh dengarkan cerita Dolen Komo namanya, ceritanya menarik. Ada Siti Aisyah, si cantik bersaudara. Ayo kita kumpul bersama. Nah sahabat literasi, simak yuk ceritanya sampai habis. Ketika harimau lapar. Harimau, sang penguasa rimba, mengaum tanda lapar. Suaranya menggelegar, seakan menggoyang setiap sudut rimba. Burung-burung yang hinggap di dahan-dahan seketika berterbangan ke udara karena terkejut. Dengan langkah gontai, harimau mendekati bongkahan kayu hutan tebang-tebangan. Rasanya lemas sekali badanku. Kaki juga terasa begitu berat untuk dilangkahkan. Mata terasa berkunang-kunang. Nih perut juga rasanya nggak enak banget. Hari ini kenapa begitu lenggang? Tak satu pun mangsa terlihat. Sebaiknya aku cari di hutan sebelah sana. Masa penguasa rimba bisa gagal cari mangsa sih? Belum ada tuh kayaknya di kamus. Hehehe. Sedikit berlari, harimau bergerak ke utara. Saking buru-burunya, kaki harimau tersandung kayu besar yang melintang di jalan yang dilewatinya. Seketika harimau terjerembab. Aduh, apa ini? Astaga, batang pohon segini gede bisa melintang di sini sih. Bikin makhluk lain celaka aja. Gini ini kalau bukan kerjaan pemburu, siapa lagi? Nebang pohon seenaknya, naruh bekas-bekas tebangan juga seenaknya. Maunya apa sih mereka itu? Bikin susah aja. Lihat nih kakiku, cedera kayak gini kan. Aduh. Dengan agak kesal, harimau bangkit dan teringat kembali apa rencana awal harimau. Tuh kan, jadi tertunda rencanaku cuman gara-gara sebatang pohon ini. Nggak tahu apa kalau lagi lapar banget, bikin kacau aja. Nggak paham apa kalau aku sedang berusaha. Sedang ngomel-ngomel sendiri karena kesal, tiba-tiba harimau mendengar kerasak-kerusuk di balik semak-semak. Suara apa itu? Kayaknya ada sesuatu di balik semak-semak itu. Wah, bisa jadi santapan lezat ini. Sebaiknya aku tunggu di sini aja sampai dia keluar dari semak-semak itu. Kalau langsung aku terkam, bisa-bisa lolos dia. Kayak kapan hari itu, misi penangkapan jadi gagal. Kali ini aku harus ekstra sabar. Aku duduk di sini aja. Dengan sabar, harimau melakukan pengintaian. Sementara itu, di tempat lain, hei, syukur hari ini kenyang banget sampai pengen muntah rasanya karena kekenyangan. Hihihi.
Makannya nggak kira-kira soalnya. Begitu terasa enak, langsung gas aja makannya. Kayak nggak ada waktu nanti aja. Tak apalah, wong rezeki kok. Harus disyukuri dong. Makan sudah. Sekarang tinggal bobok cantik. Hihihihihi. Baru saja Ruri akan mengambil ancang-ancang untuk rebahan, datanglah si kelinci dengan nafas ngos-ngosan seperti habis dikejar-kejar. Loh, kelinci, kenapa kamu ini? Apa yang sedang terjadi? Siapa yang sedang mengejarmu? Sampai ngos-ngosan sambil melet-melet begitu? Hampir saja hidupku berakhir hari ini, Rur. Hah? Berakhir? Mati maksudmu? Iya, mungkin kamu nggak ketemu aku yang imut ini lagi. Ah, kamu terlalu mendramatisir. Dibuat-buat tahu nggak sih? Kamu sih nggak ikut merasakan, jadi nggak paham. Yang tidak merasakan tidak akan paham, dan yang tidak mengalami tidak akan mengerti. Cie-cie, puitis banget sih kalimatmu, kelinci. Tapi ngomong-ngomong, apa yang sudah terjadi sih? Tadi hampir saja aku jadi santapan lezat sang harimau. Aku melihat harimau sedang kelaparan sepertinya. Agar jalanku tidak berpapasan dengan dia, aku langsung bersembunyi di balik semak-semak. Lah, kan sudah bersembunyi di semak-semak. Emang ketahuan ya? Nah, itu dia sialnya. Aku kan ketakutan tuh, gemeteran, keringat dingin, langsung keluar membasahi tubuh. Jantungku deg-degan gak karuan. Wes, pokoknya kacau deh aku waktu itu saking takutnya. Terus? Nah, dengan kondisi seperti itu, otomatis membuat rumputan di sekitar tubuhku bergoyang-goyang, gak bisa tenang. Dan tak ayal membuat mata harimau menangkap keanehan. Jelas aja dia menjadi curiga. Diperhatikannya dengan mata tajam, semak-semak tempatku berlindung. Aku makin gemeteran, aku tak berani menatap ke arahnya. Hi, pasti mencekam banget ya kelinci. Pokoknya nggak bisa aku ceritakan gimana suasana waktu itu. Tahu gak sih, saking takutnya aku sampai terkencing-kencing. Sudah terbayang hidupku bakal berakhir hari ini. Sudah tampak di mataku bidadari-bidadari di surga. Ah, kamu kelinci, dalam kondisi ketakutan masih sempat berhayal tentang bidadari surga. Dasar kamu tuh. Lah, andai hari ini aku jadi santapan harimau, kan aku sudah di surga bersama para bidadari. Heleh, kelewatan berhayalmu kelinci. Terus, gimana cerita selanjutnya? Jadi penasaran aku. Kelinci, ayo lanjutin dong. Kali ini kayaknya harimau gak mau terburu-buru. Dia gak mau usahanya gagal rupanya. Soalnya kapan hari aku juga lolos dari intayannya. Kali ini dia dengan sabar menunggu buruannya. Dan kamu tahu gak, Ruri, apa yang terjadi kemudian? Ya enggak lah, kan yang mengalami kamu. Emangnya apa yang terjadi? Entah saking hati-hatinya atau gimana, harimau malah ketiduran ketika menunggu intainya keluar dari semak-semak. Suatu kebetulan banget gak sih? Hah? Ketiduran? Kok bisa sih? Aku juga terheran-heran. Kok bisa-bisanya dia tidur ketika sedang mengintai korban? Dasar, kalau bukan rezeki, ya ada aja rintangannya.
Iya bener, gak pakai nunggu lama, aku langsung lari menjauh dari tempat itu. Kesempatan hidup sekali lagi, sayur, wortel, masih enak tahu rasanya, hahaha. Pantesan, kamu tadi sampai melet-melet gitu keluar lidahmu. Gimana enggak, Rur? Aku langsung lari terbirit-birit 10 km per jam kali 4 kilat pokoknya. Ya udahlah, yang penting sekarang kamu sudah selamat. Iya bener, bersyukur banget aku. Karena lelah yang teramat sangat, kelinci pun menumpang beristirahat di rumah Ruri. Sementara itu, di tempat pengintaian harimau, Astaga, kenapa aku jadi ketiduran? Bagaimana mungkin sih? Terus loh, ya ampun, kemana buruanku tadi? Coba aku dekati semak-semak itu. Sial, sudah lari dia rupanya. Ketika aku tertidur tadi, buruanku langsung menyelamatkan diri. Aduh, benar-benar sial aku hari ini, bukan rezeki. Tak apalah, aku nyari lagi ke tempat lain. Kalau cuman persoalan cari makan sih bukan hal yang rumit bagi aku. Aku ini kan penguasa rimba, kecil ini mah. harimau pun meneruskan rencananya. Dan memang benar, bagi harimau, urusan mencari mangsa bukanlah hal yang rumit. Sebentar saja perutnya sudah kenyang terisi makanan. Sementara itu, keesokan harinya di tempat Pak Kudanil. Tempat itu meresahkan. Semakin hari, semakin banyak teman-teman yang tergelincir di dalamnya. Sebaiknya aku omongkan ini dengan teman-teman untuk mencari solusinya. Sebagai langkah awal, aku akan berbicara dengan si Ruri dan kelinci. Kemarin aku sudah beritahu mereka agar ke sini hari ini. Tapi kemana mereka? Jam segini kok belum kelihatan. Heran, biasanya kalau janjian selalu tepat waktu. Belum selesai keheranan Kudanil, tiba-tiba Selamat pagi Pak Kudanil. Kalian, selamat pagi juga. Selamat siang. Matahari hampir bergeser di tengah gitu, masih dibilang pagi aja. Iya Pak Kudanil, selamat siang. Aku kira masih pagi, soalnya aku baru bangun. Kalian itu tidur apa pingsan sih? Jam segini baru bangun. Apa enggak dengar si Ciko pagi buta sudah berkokok nyaring? Dengar sih Pak Nil, tapi masih ngantuk. Gimana dong? Ya merem lagi. Iya, apalagi aku capek banget karena habis lari-lari. Lari-lari? Mau ikut lomba kamu kelinci? Bukan Pak Nil. Kemarin itu hampir aja kelinci menjadi santapan lezat harimau. Oh iya, serius? Betul Pak Nil, andai aku tak berhasil meloloskan diri, sudah pasti hari ini aku tinggallah nama dan kenangan. Tapi kamu berhasil lolos kan dari cengkeraman harimau? Berarti kamu hebat dong. Pakai ilmu apa kamu? Hahaha, ilmu ketiduran Pak Nil. Hah? Ilmu ketiduran? Maksudnya? Aku berhasil lolos karena harimau ketiduran ketika menungguku keluar dari semak-semak tempatku bersembunyi. Loh, kok bisa? Bisa dong Pak Nil. Saking hati-hatinya harimau agar buruannya tidak lolos, dia dengan sabar menungguku keluar dari semak-semak.
Entah gimana harimau tertidur. Langsung aja aku lari tunggang langgan. Oh alah, gitu ya ceritanya. Hahaha. Oh iya, gimana soal lumpur hisap itu? Kalau menurutku nih Pak Nil, sebaiknya tempat lumpur hisap itu kita beri tanda, biar tidak ada lagi teman-teman yang melewatinya. Di sekitar situ kan tertutup semak-semak, jadi banyak penghuni hutan yang asal lewat saja, dan akhirnya terperosok ke dalamnya. Aku setuju dengan pemikiran Ruri, Pak Nil. Kita pagari saja dengan kayu besar agar tidak ada yang melewatinya. Boleh juga. Lalu, kapan dong kita melakukannya? Gimana kalau besok siang? Paginya kita beritahu ke teman-teman yang lain agar mau bergotong royong. Oke, gitu aja. Oke deh, besok pagi-pagi kita beritahu warga yang lain. Dan sekalian kita kumpulkan bahan-bahan yang kita butuhkan. Jadi, sudah siap kita gunakan semua. Oke, deal ya. Besok kita kumpul di sini. Kita pamit dulu kalau gitu Pak Nil. Besok sesuai rencana kita akan kembali lagi. Baiklah kalau begitu. Sampai bertemu besok. Kelinci dan Ruri berpamitan kepada Pak Kudanil. Di tengah perjalanan pulang, Ruri, aku takut mau pulang. Kenapa emang? Ntar kalau ketemu harimau lagi gimana? Ah, kamu kayak baru sekali ini saja jadi incaran harimau. Kita semua pernah dikejar-kejar harimau. Aku juga sering banget malah. Mau gimana lagi? Sudah jadi takdir kita sih kalau perkara jadi buruan harimau. Iya. Bukan hal aneh lagi sebenarnya, tapi masih takut dan ngeri juga. Dengar suaranya aja udah menggigil ketakutan. Apa kamu pikir aku enggak gitu? Sama aja kali. Tiap hari pasti was-was kalau keluar rumah. Udah was-was dikejar-kejar pemburu, ditambah lagi dengan menjadi incaran harimau. Aduh, nasib. Ya sudahlah, dijalani aja, disyukuri, dinikmati Ruri. Lawang nyawa gak ikut punya kok. Iya bener. baru saja keduanya akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba di depan mereka Oh, ucup dicinta ulam pun tiba. Hahaha. Hari ini aku makan besar. Sudah terbayang betapa lezatnya daging kalian. Hahaha. Kali ini kalian tak akan bisa lolos dari cengkramanku. Ruri, gimana nih? Mati kita berdua hari ini. Kita tak akan bisa lolos dari harimau. Kali ini tamat riwayat kita. Apa yang harus kita lakukan? Tenang kelinci, jangan panik dulu. Kalau panik, kita tidak bisa berpikir untuk lolos dari harimau. Hai kelinci, hai Ruri, berkali-kali kalian berdua ini bisa lolos dari cengkramanku. Hebat juga kalian ya. Selama ini semua buruanku pasti aku dapatkan. Tapi kalian selalu lepas dari buruanku. Tenang, Pak Harimau. Jangan terburu-buru. Belanda masih jauh banget. Hehehehe. Ruri mencoba bercanda dengan harimau. Sementara kelinci hanya bisa terdiam dengan tubuh gemetaran karena takut. Ruri, jangan bercanda kamu. Kamu pikir aku bodoh apa? Bisa kamu kelabui lagi? Lah, siapa pula yang ngajak bercanda Pak Harimau? Maksudku, Pak Harimau santai saja, jangan gerusa-gerusu. Biar Pak Harimau bisa menikmati daging kami yang lezat ini dengan tenang. Ruri, jangan asal
kalau ngomong, kalau kayak kita kabur dari sini. Kamu tenang saja, biar aku yang urus makhluk Tuhan yang satu ini. Hei kalian berdua, kok malah ngobrol sendiri sih? Pakai bisik-bisik lagi. Segera menyerahlah kalian. Belum selesai harimau berkata, tiba-tiba terdengar suara nyaring segerombolan gajah saling bersahutan, seakan membentuk irama. Kenapa mereka itu bikin ribut aja? Dikira nggak berisik apa? Wah, pasti ada sesuatu nih dengan gerombolan gajah-gajah itu. Sial bener, gangguin aja. Kalian berdua tetap di situ, jangan bergeser sedikit pun. Iya, tetap di sini kok, gak kemana-mana. Ayo kita lari Ruri, mumpung dia agak lengah dan gak konsen. Sabar kelinci, jangan gegabah kalau ingin selamat. Sesaat kemudian terdengar lagi suara gerombolan gajah yang bersahut-sahutan. Tentu saja ini membuat konsentrasi harimau buyar seketika. Kelinci, ayo cepat kita kabur mumpung harimau lebih perhatian dengan suara gajah-gajah itu. 1, 2, 3, kabur! Harimau tersentak kaget. Hei, jangan lari, berhenti. Tanpa menoleh ke belakang lagi, Ruri dan kelinci berlari sekuat tenaga. Tak mau kalah, harimau pun berlari mengejar mereka. Entah sudah berapa jauh ketiga makhluk itu saling kejar-kejaran. Namun, tiba-tiba kelinci dan Ruri mendengar sebuah teriakan. Au, aduh. Seketika kelinci dan Ruri berhenti. Suara siapa itu? Suara harimau itu. Loh, mana dia? Kok gak kelihatan? Gimana nih Ruri? Ayo kita lihat, kali aja ada apa-apa. Ruri, sebentar. Astaga Ruri, ini bukannya wilayah yang ada lumpur hisapnya. Astaga, iya bener. Jangan-jangan, kelinci, jangan-jangan harimau masuk lumpur hisap itu. Baru aja mau dibakari besok. Yuk kita lihat ke sana. Bergegas kelinci dan Ruri balik badan dan mendatangi harimau. Mereka mendapati harimau dengan separuh badan sudah tertanam di lumpur. Kelinci, Ruri, tolonglah aku. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku sama sekali. Lumpur ini begitu pekat. Pak Harimau, jangan banyak bergerak. Ini adalah lumpur hisap. Semakin banyak bergerak, lumpur ini akan semakin menarik tubuh Pak Harimau. Apa yang harus kita lakukan Ruri? Lama-lama Pak Harimau bisa tenggelam di lumpur. Tolonglah, aku baru tahu perihal lumpur hisap ini. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Tenanglah Pak Harimau. Aku akan mencari kayu yang kokoh untuk menarikmu keluar dari situ. Dan kau kelinci, cepat cari bantuan. Tadi ada suara segerombolan gajah. Pasti mereka tidak jauh dari sini. Biar cepat, mintalah bantuan mereka agar ke sini. Baiklah Ruri, aku berangkat. Pak Harimau, tunggu di sini dan jangan banyak bergerak. Sebentar lagi aku kembali. Ruri dan kelinci pun dengan berlari mencari bala bantuan. Selang beberapa saat, Ruri, kelinci, dan salah satu gajah sedang berjibaku menolong harimau keluar dari lumpur hisap. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya kita berhasil mengeluarkan Pak Harimau dari lumpur hisap ini. Ya syukurlah kita dapat mencegah korban lagi. Sungguh mengerikan lumpur itu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa-apa tentang lumpur hisap ini? Besok kita baru berencana akan memagari wilayah ini Pak Harimau, agar tidak ada lagi yang terjebak di sini.
kita akan bergotong royong dengan penghuni hutan lainnya. Untung aku bisa selamat. Kelinci, mendekatlah. Jangan menjauh begitu. Jangan takut, aku tidak akan menerkammu. Baik Pak Harimau. Hari ini aku merasa beruntung bisa selamat dari lumpur hisap. Dan aku merasa berutang budi pada kalian berdua. Andai kalian tidak menolongku, pasti sudah tamat riwayatku. Aku yang sudah jahat dengan kalian, tapi kalian masih mau menolongku. Sudahlah Pak Harimau, kita hidup memang harus rukun, saling berbagi, juga saling menolong. Biasa aja kok. Betul Pak Harimau, kalau kita menolong pada makhluk lain, suatu saat nanti pasti akan ada yang akan menolong kita saat kita membutuhkan. Suatu saat nanti aku akan membalas kebaikan kalian. Aku pasti akan merasa malu jika tidak bisa berbuat sesuatu untuk kalian. Halah, tidak usah memikirkan itu Pak Harimau. Kita saling bantu. Iya betul. Jika kalian butuh bantuan, jangan sungkan-sungkan untuk memberitahuku ya. Aku pasti akan menolong kalian semampuku. Dan aku minta maaf karena sudah berbuat jahat pada kalian. Maafkanlah aku. Iya, sama-sama Pak Harimau. Lupakan saja hal itu. Kami benar-benar tulus kok menolongmu. Sama-sama Pak Harimau, yang penting kita selalu bisa hidup rukun. Kalau begitu, sekarang kami antar Pak Harimau pulang ya. Baiklah, sekali lagi terima kasih ya. Sama-sama Pak Harimau. Ketiganya pun berjalan pulang. Ruri dan kelinci berusaha menuntun tubuh sang penguasa rimba itu berjalan pulang. Nah, sahabat literasi, sungguh terpuji ya sifat Ruri dan kelinci. Tentunya bisa dijadikan tauladan bagi sahabat literasi semua. Dan bagaimana dengan sifat harimau? Jangan ditiru ya sahabat literasi. Janganlah kita merasa paling kuat dan berbuat seenaknya, berbuat jahat serta mengganggu ketenangan orang lain. Suatu saat nanti kita pasti akan membutuhkan pertolongan dari mereka-mereka yang sudah kita sakiti. Yuk sahabat literasi, kita bernyanyi lagi yuk bersama Aisyah. Terima kasih, Terima kasih, terima kasih semuanya menyaksikan Dolen Komo. Jangan lupa datang ke perpus, baca buku menyenangkan agar kita banyak ilmu, karena buku jendela dunia. Halo, saya Kak Bagus sebagai harimau. Hai, saya Kalia sebagai Ruri. Hai, saya Kak Hani sebagai kelinci. Halo, saya Kak Vita
saya sebagai Kuda Nil. Halo, saya Kak Ambar sebagai narator. Nah, sampai di sini dulu ya Aisyah menemani sahabat literasi. Terima kasih sudah menonton Dolan Komo hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan.